Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di MyStock, teman-teman. Salam event semuanya. Edisi kali ini saya kedatangan tamu lagi, lumayan. Lokasinya jauh, dekat dari studio kita. Tanahannya Mampang, jauh banget. Sampai ke sini juga baru kali ini. Mestinya sih sering-sering. Oke, nggak apa-apa. Teman saya yang saya undang kali ini adalah sama, lagi-lagi pekerja event, event organizer, dan selain event organizer, beliau juga menghandle produk-produk turunan yang lainnya. Sekiranya misalnya CCTV, ya betul ya? Terus cetakan, website desain, promo digital tuh teman-teman. Boleh dibilang palu gada, ya. Nah, untuk lebih lanjutnya, please welcome Mas Toha. Apa kabar, Mas? Baik, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik sehat. Ya. Baik, alhamdulillah sehat. Iya, saya cenderung mampir. Siap. Jauh ini dekat. Kalau jauh jaraknya. Oke. Present dong ke teman-teman di luaran sana. GLP ini siapa dan Mas Toha sebagai apa di sini? Oke, baik, terima kasih. Saya Toha sebagai direktur dan sebagai direktur dan ownernya GLP Indonesia. Kebetulan GLP Indonesia ini bergerak di bidang event organizer, pengadaan barang merchandise, kemudian ada IT solution, kemudian ada interior and building. Oh, ya, ada interior dan build. Jadi kita bisa membangun dari desain interior sampai dibangun renovasi di perusahaan, di kantor, rumah dan sebagainya. Selain event ya? Ya, selain event. Lanjut. Kemudian kita ada divisi CCTV juga untuk pemasangan CCTV. Teman-teman yang butuh CCTV ingat. Ya. Terus? Kemudian ada safety equipment untuk oil and gas. Ya. Seperti apa tuh, Mas? Misalnya ada wear pack, kemudian ada sepatu safety, kemudian helmet, kemudian tabungnya, APR ya, dan lainnya dan lain sebagainya lah ya. Nah, kita cerita sebelum terjun di dunia event sempat kerja di bidang event juga atau beda? Oh, beda. Sebelumnya awalnya adalah perusahaan kita ini bergerak di bidang pengadaan barang. Oh, pengadaan barang. Pengadaan barang lebih ke condong ke merchandise, corporate ya. Oke. Nah, sampai sekarang juga masih established. Kemudian dalam kurun waktu tertentu dalam perjalanan, kemudian kita sangat tertarik menerjunin namanya IO, nama event organizer di corporate. Mulai dari family gathering, MICE, kemudian ada outbound. Dan ada outbound dan lain sebagainya lah. Intinya untuk kebutuhan kita vendornya vendor corporate. Vendor corporate awalnya ya. Oke. Sejak tahun berapa tuh merencanakan mengikrarkan? Gue juga ada IO juga nih. Sebenarnya kita berdiri tahun 2009. Oke. Perusahaan ini berdiri tahun 2009, kemudian dari tahun 2014 pertama kali kita masuk Jakarta, kita pertama kali dapat pekerjaan IO itu di Indomobil Finance. Nah, semenjak itu akhirnya kita seriusin untuk ngambil bisnis ini karena sangat menguntungkan dan sangat menantang menurut saya. Itu, Mas. Sangat menantang. Oke. Iya. Cerita dong, kan tadi produk turunannya banyak ya? Iya. Dari semuanya, dari yang IO-nya, dari produk turunan segala macam, ada hal yang unik gak nih Om Toha nih selama semenjak ini berdiri sampai dengan saat ini? Hal-hal unik, mungkin kejadian-kejadian yang menurut Om Toha nih nggak akan gue lupain deh nih kejadiannya nih, atau mungkin set atau kayak gimana? Kejadian unik itu sebenarnya gimana cara kita bisa menservis, memberikan perfeksionis ya dalam hal servis sama klien, karena setiap klien berbeda-beda. Itu yang membuat unik itu dulu ada kejadian di waktu event di Bali. Oke, apa tuh? Hanya gara-gara lupa bawa payung, akhirnya semua kehujanan. Dan akhirnya kita dimarahin sama klien. Wah, ya Allah. Itu hanya payung, kelupaan aja. Payung hanya sebuah payung, sangat vital. Sehingga akhirnya merasa tidak
perhatikan hal-hal kecil. Iya. Sehingga membuat klien kita tuh marah. Nah, itu catatan yang penting di yang mana kita menservis dalam sebuah perusahaan itu adalah harus memperhatikan hal-hal yang detail dari hal kecil gitu, supaya tidak ada miss dan sebagainya. Itu menurut saya itu hal yang sangat unik dan sangat kecil tapi membuat dampaknya luar biasa. Luar biasa itu. Betul. Tahun berapa tuh kejadian di Bali? 2017. Eventnya Family Gathering itu salah satu mengumpulkan dari klien kami di Arta Jasa. Itu mengumpulkan 99 bank nasional dan swasta. Oh, 99 bank. Betul. Nasional dan swasta. Ya. Di Bali. Berapa tuh member yang datang kalau boleh tahu? Itu 240. Woi, nggak sedikit ya? Iya, 240% ya. Dari 99 instansi itu. Oke. Range itu gimana caranya? Lu tuh nggak sedikit tuh, Om. Banyak banget, itu sangat lumayan banyak untuk menghandle 240 orang. Itu ya karena kita punya tim yang bisa kolaborasi dengan berbagai divisi. Lagi-lagi kolaborasi. Betul. Nih, lagi marak diomongin. Betul. Nah, terus? Jadi dari misalkan dari pihak kita dari sesi penjemputan, kemudian dari sesi koordinasi di lapangan, ya itu benar-benar sangat diperhatikan betul ya, karena kolaborasi itu sangat penting gitu. Yang pertama, yang kedua adalah dari sisi desain. Jadi kita ini memang sangat membutuhkan yang namanya desain 3D, 2D, 3D. Teman-teman yang memang bergerak di bidang itu mungkin bisa kolaborasi dengan kita. Nah, cakep teman-teman. Ya kan? Aduh, himbauan dari Om Toha nih. Dibuka kesempatan buat berkolaborasi, benar nggak? Betul. Kemudian dari outbound, kalau di outbound kan ada asosiasi AILI. Nah, teman-teman AILI ini juga bisa kita kolaborasi lah. Untuk semua event-event nanti yang akan datang. Iya. Oke. Gitu. Unik, benar. Bagus. Saya setuju dengan pendapat Mas Toha. Kenapa? Karena di MyStock ini, event and MyStock ini di acara kita ini, kita itu merangkul semuanya. Oh ya. Ya. Okay. Di mana kita juga tidak hanya mewakili satu asosiasi, tapi semuanya kita rangkul. Baik itu ada dari Vendo, Backstager, AILI, terus RMI dan sebagainya lah. Terus vendor-vendornya, yuk kita gabung di sini, kita obrolin kira-kira apa ke depannya, misi visinya, atau ada pendapat atau sharing cerita apa yang unik, benar nggak Om? Betul. Oke. Nah, balik ke yang di Bali tuh, berapa lama event itu? 3 hari. 3 hari? 3 hari. Preparingnya berapa lama sih Om? 1 bulan sebelumnya udah prepare itu. Masya. Mulai dari desain stage, mulai dari koordinasi hotel, kemudian tim outbound, tim lokal di Bali, ya, kemudian sound system, itu sangat penting juga karena waktu itu juga ada sesi hiburan. Biasanya di akhir acara, kemudian puncak acaranya hiburan. Kemudian waktu itu kita datangin Yudi Syara kalau nggak salah ya. Yudi Syara, Kemal, sama ya, itu seru. Salah satu. Berarti memang koneksi silaturahmi dengan kolaborasi ini sangat berdampak bagus sekali ya. Sangat positif dan memang harus dilakukan ya. Harus dilakukan ya, karena nggak mungkin juga kan ya. Berapa orang sih member untuk panitianya? Nggak mungkin semuanya dari Jakarta dong. Betul. Ya kan, benar kan? Ya, kita harus kolaborasi dengan tim lokal di daerah itu juga ya. Dari sebagian tim kita. Oke, itu kan yang terbesar. Ada hal yang lain yang dikerjakan yang unik kan, karena turunannya kan selain IO ada yang lain ya? Iya. Apa CCTV web design atau promo digital tuh? Ayo coba tuh. Kalau promo digital tuh ya apa ya? Biasanya dari corporate yang memang untuk menaikkan barang dia, ya, sehingga kita bisa meng-create dia supaya barangnya tetap laku atau di pasarannya dia terjual banyak lah rate-nya ya. Banyak rate-nya. Dan sampai sekarang banyak yang diminati juga klien. Lumayan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kemudian dari hal yang selain itu juga kita di merchandise. Oh, merchandise. Betul. Perintil-perintil kecil ya. Iya, merchandise corporate, payung, tumbler gitu ya. Iya, betul. T-shirt segala macam. T-shirt ya, konveksi juga masuk di situ, mau seragam. Mau safety equipment salah satu tadi juga ada seragam.
Dan kemudian paling banyak adalah corporate yang kita jalanin adalah misalkan di Elnusa, di BUMN itu memang berbeda-beda. Ya, klien kita memang berbeda-beda segmennya. Ada yang misalkan di BUMN-nya Skovindo, kemudian Elnusa itu lebih banyak ke ke merchandise. Merchandise. Betul. Sampai sekarang tuh dia masih. Sampai sekarang. Amin. Okay. Kemudian kalau saat di oil and gas, perusahaan oil and gas itu kita event. Lebih ke event. Ya, lebih ke event. Kalau CCTV klien-klien kayak gimana? Itu lebih swasta, misalnya ke Karsam. Karsam perusahaan swasta yang memang membutuhkan pemasangan CCTV baru, ya kita pasang. Gitu. Termasuk maintenance juga? Termasuk maintenance. Terakhir kita pasang di Karsam, itu sekitar 60 titik. Ya, 60 titik dari dua perusahaan. Menarik ya guys. Jadi teman-teman yang kreatif ini nggak hanya di IO saja, dia juga bisa mengerjakan hal-hal yang lain yang perintilan yang notabene itu juga masih bisa ada kaitan dengan event ya. Betul. Atau korelasi, misalnya kita mengerjain kliennya pemerintah atau swasta, ternyata dia kantornya butuh CCTV, kebetulan kita ada. Kenapa enggak ya diajukan ya? Prinsip seperti itu kan ya? Betul. Oke, untuk CCTV ini menarik, saya ada pertanyaannya. Pernah nggak ketemu hal-hal yang something yang kayak kan tahu sendiri CCTV kerekam yang ya di luar kejadian yang tidak kasat mata atau kayak gimana, pernah nggak ada cerita nggak? Kan itu kan suka kadang-kadang gimana gitu. Oke. Di satu gedung kan tahu sendiri. Iya, kalau dari sisi CCTV pemasangan kan siang hari. Siap. Pagi siang hari itu, cuman kendalanya kadang-kadang kalau menurut orang Jawa itu harus kita salam dulu lah sebelum masuk ke satu tempat yang baru, ya kan? Nuwun dulu ya. Kebanyakan anak sekarang tuh nggak ada unggah-ungguh ya. Nggak ada unggah-ungguh. Kadang-kadang padahal di situ juga ada penghuninya katanya kan. Gitu. Nah, apapun itu tetap kita lakukan. Karena memang ada kejadian di mana kita masang CCTV kabel itu nggak pernah, kabel yang kita pasang itu nggak connect. Padahal nyambung. Nah, itu pernah, itu kejadian uniknya adalah seperti itu. Padahal tuh nyambung. Nah, di CCTV di layar nggak connect. Ini apanya gitu. Kemudian kita cerita kenapa ini nggak connect gitu. Kemudian dari pihak kantor, Pak, ini ada cerita sedikit lah secara bisnis. Ya kita kira kulonwun. Oke. Ya, nggak berapa lama kemudian itu baru muncul nih, nyala. Muncul dan nyala di layar. Tuh teman-teman generasi baru. Pentingnya kita kalau misalnya nggak unggul apa ya, kulonwun atau permisi lah, tata krama lah dijaga lah ya. Jangan sampai celonong boy aja. Ya betul. Iya benar ya. Ya betul. Oh, itu ya. Betul ya. Oke. Ya itu percaya nggak percaya tapi ya nggak ada salahnya. Ya sama kayak di event yang pawang hujan. Iya, betul. Percaya nggak percaya kita ya kadang-kadang butuh juga ya. Betul. Pernah ngalamin hal? Pernah ngalamin waktu di Bali, di Lombok waktu itu. Di Lombok itu musim hujan. Nah kita taruhan juga. Kita ditaruh tuh sama VP-nya. Pak, ini kalau hujan gimana nih? Saya bilang sanggup nggak? Saya di challenge. Sanggup nggak Pak Toha hujan langsung ngeberesin semua round table? Itu selesai dan dibalikin lagi. Clear up area dan kalau udah terang dibalikin lagi. Nah di situ akhirnya kita minta tolong sama pawang hujan lokal. Setempat lah ya. Setempat. Memang malam itu mendung. Mendung di acaranya itu, puncak acara itu mendung. Dan anehnya mendung itu gak jadi hujan. Ditahan. Dan dialihkan ke tempat lain. Mungkin dialihkan ke tempat lain sehingga acara itu selesai terang benderang. Setelah itu selesai baru hujan. Masya Allah. Nah ini yang membuat kita juga nggak bisa menafikan bahwa di dunia lain atau di tempat lain kita harus menjaga diri atau silaturahim atau yang namanya kolaborasi dengan dunia lain. Betul. Ada juga ya. Yang maksudnya setiap tempat kan pasti ada yang nunggu atau ada penghuninya. Walaupun dia lapangan besar kan katanya begitu loh katanya ya kan. Alangkah baiknya kita ngikutin tata krama daerah sana ya kan.
ya kan, kayak pepatah bilang di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kan, ya kan. Kalau nggak kayak gitu ya bisa wawancara. Ya saya pernah ngalamin tuh teman-teman, kalau nggak salah masih setelah COVID, event itu lapangan besar, angin puting beliung gede, sampai tenda-tenda keangkat loh mas. Sampai artis ada beberapa alat juga ya akhirnya sebagian yang kena rusak. Acaranya salah satunya acara pensi biasalah, pentas seni anak-anak muda lah gitu kan, anak-anak SMA apa kuliah saya lupa. Mungkin ada kurang tadi tata krama mereka ya, makanya terjadi seperti itu kabarnya ya. Iya. Percaya nggak percaya memang harus diperhatikan seperti itu. Unik. Oke. Balik lagi. Gimana caranya Mas Toha sendiri untuk memaintain klien atau partner, vendor atau apa yang selama ini sering berinteraksi kerjasama? Gimana caranya untuk menghold mereka untuk tetap repeat order lagi ke? Pertama kita harus saling komunikasi. Ya, komunikasi sama klien, meskipun dengan say hello. Ya. Yang kedua adalah kita memberikan servis yang benar sama mereka, memberikan produk yang benar sama mereka. Artinya benar itu adalah produk yang kadang-kadang spesifikasi harus sesuai. Ya, dan yang ketiga adalah masalah ketepatan waktu. Nah itu harus diperhatikan betul supaya klien itu percaya sama kita. Itu saya rasa itu adalah 3 poin itu yang harus dijaga sama kita. Ya. Oke. Terus, nah ini unik, orang pasti nanya, kan kita datang dong suatu perusahaan untuk present, kita tuh bisa ini segala macam, produk kita ini dan ini. Terus ada yang nanya, kenapa bedanya kalian sama bedanya GLP Indonesia dengan yang lain apa? Kenapa kita harus milih GLP? Nah, coba bisa dijelasin. Pasti ada yang nanya seperti itu. Menurut pengalaman kita ya, dari beberapa klien kita, kenapa kita selalu dipilih dan kita dipercaya sama mereka, itu adalah satu, karena kita melakukan servis sama mereka itu tepat waktu. Servisnya adalah misalkan kita kadang-kadang menjemput bola. Dari desain, misalkan kita mau berdesain, desain pun kita di tempat. Kita bawa laptop, kita desain di tempat. Kita minta waktu untuk didesain. Memang kalau waktunya lama, kita di kantor. Tapi kalau itu ada butuh revisi, langsung di tempat kita desain. Sehingga waktu itu langsung bisa di ACC. Itu yang pertama, servis. Pelayanan. Yang kedua adalah ketepatan waktu untuk pengiriman barang. Ya, pengiriman itu juga nggak harus on time. Ya. Yang kedua adalah menjaga kualitas. Ya, itu yang membuat kita dipercaya dengan perusahaan BUMN dan perusahaan swasta lain yang selama ini kita menjadi vendornya mereka. Jadi nggak malu-maluin lah. Nggak malu-maluin. Dengan sekian banyak pengalaman yang ada, kita berani untuk presentasi bersaing dengan positif dengan yang lainnya. Betul. Oke. Pencapaian terbesar selama Mas Toha menjalankan industri event ini apa? Yang menurut terbesar dari dulu sampai saat ini deh. Pencapaian hal terbesar menurut saya adalah klien itu puas dengan apa yang kita kerjakan. Itu yang apapun eventnya ya? Apapun pekerjaan itu. Itu membuat kita tuh puas dan merasa tidak ternilai. Nah, itu pencapaian terbesar kita. Gimana caranya membuat klien puas? Iya, betul. Karena memang nggak bisa dibeli dengan uang. Betul. Dan dari situlah timbul trust ya. Betul. Trust dari situ. Iya. Oh ya, sedikit pertanyaan mungkin agak sedikit mundur ya. Kok mau gitu capek-capek kayak orang lain gue bikin IO, dan apalagi IO-nya boleh dibilang termasuk palu gada nih. Apa lu mau gue ada? Kenapa nggak milih udah gue kerja kantoran aja lah gitu loh. Kenapa sih Mas? Mungkin passionnya beda ya. Jadi kejar kantoran sama passion di lapangan sama IO. Karena pada dasarnya dulu
kita kuliah di komunikasi dan saya senang bertemu orang. Oh, sarjana komunikasi Ya, tuh. kemudian, Wah, senior gue nih guys, ternyata nih orang komunikasi. Kita ketemu orang itu sangat menyenangkan ya. Kita bisa belajar beberapa karakter orang, macam-macam karakter orang. Itu yang menurut saya pribadi tertarik untuk di MICE, di event itu untuk melayani mereka. Seperti apa sih karakter orang ini gitu. Nah, setelah kita mengetahui itu, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi IO itu tantangannya besar. Tantangan besar. Sebutin. Ya, tantangan besarnya gimana? Kita harus detail. Siap, detail. Pertama, detail terhadap suatu pekerjaan. Siap. Yang kedua adalah kita bisa memahami orang. Memahami orang bagaimana cara orang itu maunya seperti apa. Kita bisa menangkap dan melayani mereka tuh sesuai dengan keinginan mereka. Yang ketiga adalah IO itu dinamis. Iya betul, sangat dinamis sehingga tantangannya selalu ada. Dan selalu berbeda setiap waktu, setiap perusahaan atau perusahaan-perusahaan lain itu pasti beda. Nah, itu yang membuat kita bisa mempelajari tentang adat atau kultur budaya perusahaan mereka. Dari itu? Ya betul. Dari hal itu. Saatnya kita coba sedikit sebutin dong atau promosin dong. GLP ini punya website atau punya sosial media, kan sekarang zamannya sosial media nih, ya kan? Kalau teman-teman di luar ingin mengontak kemana, dan sebutin dong semua sosial media yang GLP punya, biar orang bisa lebih gampang interaksinya. Betul. Sementara kita hanya pakai web newglpindonesia.com. Di situ ada divisi perusahaan kita. Silakan teman-teman yang mau memiliki jasa kita atau memberikan kerjasama sama kita, bisa lihat di web kita dengan http newglpindonesia.com. Yang lainnya sosial medianya atau mungkin Instagram untuk sementara belum dibuat. Instagramnya under maintenance. Ya, betul. Jangan lupa guys, lo butuh CCTV, lo butuh jasa event, apapun eventnya, dan lo butuh printing, lo butuh yang membangun desain interior, ada. Jangan lupa ada di GLP Indonesia. Ya, Oke. Terus ini nih, minta komentarnya dong tentang MyStock ini, tentang program ini. Dan pendapat-pendapatnya ke depannya, harapannya seperti apa? MyStock ini sangat bagus. Jadi untuk semua asosiasi atau pekerja event atau apapun yang bergerak dalam pekerjaan bidang masing-masing. Ya, siap. Ya. Bisa di sini bisa buat promosi, buat saling mengenal satu sama lain. Sharing dan lain sebagainya. Nah, di situ saya harap MyStock ini tetap terus kedepannya terus tambah rate-nya tambah tinggi. Amin. Ya. Thank you. Kemudian dikenal semua orang sehingga di sini sebagai sarana untuk promosi pekerjaan masing-masing. Siap. Terakhir, kasih dong motivasi atau saran buat teman-teman yang terutama kalangan kaum muda yang baru berkecimpung di dunia industri event dan MICE ini. Apapun pekerjaannya, kalau kita lakukan dengan serius dan tekun, dan paling utama adalah kejujuran, maka insya Allah kita bisa menjadi diri kita dan bisa berhasil dalam hal apapun itu. Masukan seperti itu ya? Ya, teman-teman, terutama yang baru berkecimpung di dunia event, kalangan muda maupun tua, apapun eventnya harus dikerjakan dengan terbuka dan jujur ya? Ya, betul. Itu motivasinya. Ingat, terbuka dan jujur, insya Allah akan berhasil. Thank you teman-teman untuk edisi kali ini. Kita ketemu di lain episode. Thank you.